Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dimanapun Anda berada, saya hari ini berada di tempat yang sangat indah, yaitu sebuah villa di Pacet, Jawa Timur. Begini, kemarin saya dan kita tahu semuanya ada seorang tokoh yang setelah digelontorkan dananya sekitar 30 miliar, mereka lalu dengan keranjingan sifatnya, sebagaimana tante girang kata orang-orang, dia menjilat-jilat yang namanya Cina. Dia menjadi girang di depan Cina. Dia mengatakan ini semuanya berkat dan jasanya Cina. Kalau begitu saya harus berterima kasih dong kepada Cina. Coba kita renungkan baik-baik. Alurnya seperti ini. Tanpa adanya Cina, tidak akan ada yang namanya Majapahit. Tanpa Majapahit, tidak ada Sumpah Palapa. Tanpa Sumpah Palapa, tak ada Sumpah Pemuda. Tanpa Sumpah Pemuda, tak akan ada yang namanya satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Tanpa yang namanya 17 Agustus 1945, tak akan ada yang namanya NKRI dan negeri Indonesia ini. Artinya, yang membuat dan penyebab adanya Indonesia adalah pasukan Cina. Anda tidak sontoloyo kan? Anda masih waras dalam berpikir kan? Masya Allah, kita tidak tahu saudaraku. Sejauh itu otak manusia ketika diracuni oleh beberapa rupiah saja, semua menjadi hilang, semuanya tidak normal, dan semuanya dijual dengan mudah dan murah begitu saja. Jauh daripada itu semuanya, dia juga membawa-bawa hadis. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Mengunggulkan negeri Cina. Itu jelas hadis dhaif. Dan itu masyhur di kalangan jumhurul ulama, jumhur ahli ilmi bil hadis. Bahkan tidak cukup daripada itu sebuah. Hadis ini bahkan ada yang menyatakan hadis maudhu', yaitu hadis yang palsu. Dan ada yang mengatakan ini adalah hadis yang sifatnya batil, sebagaimana Ibnu Hibban dan Ibnul Jauzi yang mengatakan ini adalah hadis palsu. Baiklah, kita ambil ini sebagai hadis dhaif saja. Apa konsekuensinya? Hadis dhaif bisa dilaksanakan dan bisa disampaikan dalam hal fadilah dan hikmah, tapi bukan untuk menjila. Marilah kita menjadi orang yang waras. Kalau kita tidak waras, pasti kita juga akan mengatakan pembakaran bendera tauhid sebagaimana terjadi beberapa waktu yang lalu di Garut. Ini yang menjadi penyebab pembakaran bendera tauhid ini adalah kiai dan ulama. Kok begitu? Coba kita ukur lagi dan kita analogikan lagi yang sifatnya sontoloyo. Adanya pembakaran bendera tauhid itu disebabkan oleh koreknya Banser. Koreknya Banser, tak ada koreknya Banser tanpa adanya Banser. Dan tak ada adanya Banser tanpa adanya Nahdlatul Ulama. Tak ada Nahdlatul Ulama tanpa adanya para kiai dan ulama. Artinya, yang menjadi penyebab pembakaran bendera tauhid ini adalah ulama. Ini sontoloyo. Seakan-akan kita punya agama, kita punya negara, kita punya kesatuan ini tidak ada harganya. Seakan-akan murah sekali. Hanya segelintir orang yang bisa seperti ini. Dan mereka menjadi orang yang bangga. Tak ada yang berani bilang seperti ini. Artinya secara tidak langsung, tak ada orang yang rakus dan penjilat semacam saya ini. Terakhir, kita mengatakan bahwa HTI dan PKI ini dua-duanya sama-sama membahayakan negara Republik Indonesia. Tapi HTI itu tidak ada apa-apanya. Dan lebih berbahaya PKI. Lebih berbahaya komunis. Tapi kenapa kita justru membela-bela komunis? Kenapa kita bergandengan tangan dengan komunis? Alasannya mungkin kita tidak membela HTI karena HTI tidak pernah mendistribusikan sampai miliaran rupiah kepada kantongnya. Mungkin kalau HTI mendistribusikan juga miliaran kepada kantongnya, akan ada ceritanya HTI
ini adalah penyebab daripada adanya Indonesia. Dengan cara-cara yang sontoloyo semacam itu tadi. Maka dari itu, saudaraku, generasi bangsa, kaum muslimin, dimanapun Anda berada, jaga akidah Anda, jaga negeri kita. Jangan dijual, khusus kepada kaum muslimin, akidah jaga. Jangan sampai dijual dengan harga yang sangat murah. Wala tashtaru biayati thamanan qalila. Demikian pada kesempatan hari ini, semoga kita dijadikan manusia yang punya akal sehat dan jauh daripada sontoloyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.